Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 SD, tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 Ayo cintai lingkungan. Di video kali ini, kita akan membahas peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita sebagai manusia menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Hewan yang terawat, tubuh yang tegak dan bergerak lincah, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat, jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok, serta mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok, serta mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama adalah temulawak. Temulawak berfungsi sebagai meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. 2. Daun sirih. Fungsinya untuk mengobati batuk, sebagai antiseptik yang dapat membunuh kuman, sebagai obat mimisan, dan obat kumur. Ketiga, daun seledri. Daun seledri biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Keempat, jeruk nipis. Jeruk nipis berfungsi sebagai mengatasi suara serak, batuk,
dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan berketombe, serta mengobati flu dan demam. Yang kelima adalah kunyit. Kunyit berfungsi sebagai ramuan dalam pembuatan jamu, kemudian menghilangkan gatal, pencegah kanker, serta menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton.